MIPA ya, tapi sekarang menjadi mitra, lebih tinggi lagi. Nah, teman saya ada juga yang Bu Mariani juga sebagai mitra sama-sama manajemen dia. Nah, kemudian minta saya mau menyampaikan, saya tadi disinggung oleh Bu Retno, kita pernah di FKIP dua hari juga. Dan kemudian itu yang mengaku bujangan. ya, waktu FKIP dan kita bisa dengan bicara dia. Nah, FMIPA ini yang membutuhkan adalah kita. Ya, saya ya waktu itu dan Kaprodi pertama di sini, saya juga ikut mendirikan fakultas kedokteran dulu ya. Timnya saya, karena waktu itu bukan karena saya ahli kedokteran, tapi satu-satunya di UNED yang punya jasa dokter dalam ilmu kedokteran itu hanya saya, yang lainnya ilmu kesehatan. Jadi tidak boleh menjadi tim. Syaratnya untuk mendirikan fakultas kedokteran adalah punya dokter dalam ilmu kedokteran. Nah, bilalah yang punya cuma saya, sehingga saya menjadi tim di situ. Farmasi dulu juga bagian dari MIPA kan? Ya. Jurusan yang kelima dari MIPA itu adalah farmasi. Kemudian karena sesuatu hal lebih kerasan, nggak kerasan di MIPA, buka sendiri dia. Itu adalah saya juga menjadi tim di situ. Oke. Kemudian argumentasi kenapa dulu kita mendirikan MIPA yang mempertanggungjawabkan di tim ilmu dasar waktu itu ya, itu adalah saya. Argumentasinya adalah kenapa kok di Jember mau mendirikan MIPA, di UNER ada MIPA, di Brawijaya ada MIPA, kenapa UNER mau mendirikan MIPA? Argumentasinya adalah di wilayah Jember itu lingkungan kampusnya itu ada perkebunan, ada taman nasional. Jadi argumentasi perkebunan dan taman nasional itu adalah kita anggap sebagai lingkungan dari lembaga ini. Sehingga pada akhirnya saya merasa bersalah kalau kemudian saya meninggalkan jejak pendirian MIPA itu terlepas dari lingkungan perkebunan dan lingkungan konservasi. Oke. Kemudian dari situlah akhirnya saya punya utang kepada tim itu, merasa bahwa UNED ini hadir untuk lingkungan. Nah, pemahaman lingkungan itu dalam arti yang lebih luas, bukan lingkungan ekologis saja, tapi lingkungan yang lebih luas itu adalah lingkungan UNED itu adalah lingkungan sosial, lingkungan masyarakat, lingkungan biotik yang lain. Nah, kita sangat peduli pada lingkungan masyarakat karena apa? Kalau kita hanya memperhatikan pada lingkungan non masyarakat, banyak hal yang kemudian menjadi tidak sukses karena faktor masyarakatnya. Sehingga di sini akhirnya kita mencoba memahami lingkungan tadi itu lebih kepada lingkungan yang berbasis kepada masyarakat. Jadi masyarakat bagian dari lingkungan yang ada di dalam visi, misi dan sebagainya. Bukan hanya sekedar lingkungan seperti habitat, kemudian lingkungan ekologi dan sebagainya, tapi lingkungan masyarakat itu menjadi bagian. Oleh karena itu, saya mencoba dalam kegiatan saya selama ini banyak yang pro dan kontra. Kalau di voting ya, pro dan kontranya mungkin menangan yang kontra dia, yang pro sedikit tapi nggak apa-apa, nggak masalah dia. Akhirnya saya setelah beberapa bilang, Pak, nanti ada orasi ilmiah. Aduh, saya mulai selama ini yang saya kerjakan nggak banyak ilmiahnya, lebih banyak tidak ilmiahnya, gitu ya. Tapi menghasilkan sesuatu yang mirip-mirip ilmiah, tapi sebenarnya kerjaan saya tidak ilmiah. Oleh karena itu saya menjadi bingung, ilmiahnya apa yang
kalau saya ngomong biologi di hadapan teman-teman rasanya kok terlalu susah gitu ya. Karena selama ini aktivitas saya tidak ilmiah, jadi saya mencoba ini adalah saya mencoba membuat sebuah model yang mana itu kita bicarakan selama ini, dan kemudian saya akhirnya menemukan judul integrasi model tematik. Kalau ngomong tematik masih mirip-mirip dengan pembelajaran tematik ya. Cerita perguruan tinggi dan penelitian pengabdian dan pendidikan. Kita coba kaitkan dengan mahasiswa, karena ketika kita mencoba mengkaitkan dengan mahasiswa, FBKM dan sebagainya, kemudian selalu gagal, ya. Bukan selalu gagal, ya, keberhasilannya rendah. Saya mencoba mengkaitkan itu, dan ini sudah kita kerjakan mulai tahun 2000 berapa ya, 2009. Saya sudah mengerjakan ini dengan teman-teman. Oke. Akhirnya apa? Kita coba kaitkan dengan visi-misi lembaga. Dan visi-misi lembaga itu mulai dari jurusan, fakultas sampai dengan UNED, ya. Dari situlah akhirnya orasi semi ilmiah ini saya sampaikan. Oke, mari kita pertama melihat visi misi UNED, ya. Kalau kita lihat visi misi UNED itu adalah di sini ada unggul dalam pengembangan sains, teknologi dan berwawasan lingkungan. Jadi lingkungan itulah yang kemudian saya menerjemahkan dalam lingkungan manusia, bukan lingkungan ekologi seperti yang selama ini saya belajar. Dan saya mencoba membuat lingkungan itu dalam lingkungan manusia. Kemudian ada bisnis dan pertanian industrial. Dan sampai sekarang UNED pun juga tidak bisa menerjemahkan pertanian industrial itu wujudnya kayak apa. Ini sudah lama sekali seperti itu. Kemudian misinya ada di sini. Nah, kemudian kita coba melihat tujuannya. Yang saya rangkai itulah tujuan yang saya cocok-cocokkan dengan ketidakilmiahan tadi itu. Menghasilkan karya sains, teknologi dan seni yang unggul dan bernilai ekonomi, ramah lingkungan, berkearifan lokal dan kontributif bagi masyarakat. Jadi pemahaman bagi masyarakat itu bagian dari lingkungan tadi. Itulah yang kemudian akan kita ambil, dan selama ini memang itu yang kita tekankan. Kemudian yang poin keempat, mewujudkan UNED yang diakui secara nasional dan internasional dari sisi kontributif kepada masyarakat. Jadi model kemasyarakatan itulah yang kami harapkan UNED menjadi diakui. Karena kalau model ilmiahnya, model penelitian yang canggih-canggih itu susah kita mengejar perguruan tinggi yang lain dengan keterbatasan macam-macam. Jadi yang paling mudah menjadi terkenal itu adalah kalau kita dekat dengan masyarakat, dan itulah keunggulan kita di situ. Oke. Sekarang kita mencoba ke isi 5 ya. Tetap berwawasan lingkungan tadi. Cuma di sini kalau di UNED tadi berwawasan lingkungan, kita memahami levelnya level universitas, dalam level fakultas mungkin kita berharap di situ ada penjelasan lebih operasional ya, termasuk lingkungan itu apa gitu ya. Tapi di dalam visi MIPA masih belum ada penjelasan itu. Tapi di dalam isinya kita yang poin nomor 2, menghasilkan dan mengembangkan sains teknologi, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat serta berwawasan lingkungan. Nah, jadi berwawasan lingkungan masih utuh sama dengan berwawasan lingkungan seperti pada universitas tadi. Belum dijelaskan secara detail apa yang dimaksud dengan berwawasan lingkungan itu. Oke. Nah, di sini kita mencoba melihat tujuan dari visi-misi itu.
kita berharap di jurusan sudah operasional itu ya. Oke. Sekarang kita lihat di penjelasannya misi itu, penjelasan misi MIPA seperti ini. Keterlibatan UNED dalam bersama-sama nasional berbagai jadi lingkungan hidup, pengembangan program desa binaan. Nah, mulai lingkungan masyarakat dengan munculnya kata-kata desa binaan dan mulai muncul di penjelasan misi ini. Jadi menurut saya pengembangan program desa binaan adalah bagian dari lingkungan yang dimaksudkan, perluasan lingkungan. Nah, kemudian visi ini misinya dijelaskan seperti ini. Nomor 2, pengejaran karya-karya unggul di bidang sains dan ramah lingkungan, berkearifan lokal dan berkontribusi bagi penyelesaian permasalahan yang ada di masyarakat. Nah, ini adalah penekanan kita bahwa lingkungan yang dimaksudkan di sini mungkin lebih condong kepada permasalahan yang ada di masyarakat, lingkungan masyarakat itu. Karena saya menekankan di sini pengalaman kita nanam sesuatu waktunya panen, yang panen masyarakat. Teman saya sudah produksi, mau panen durian dipanen masyarakat, mau panen pisang dipanen masyarakat. Jadi ternyata lingkungan masyarakat adalah bagian yang perlu mendapatkan perhatian. Nah, kemudian poin yang keempat, mewujudkan MIPA diakui di kawasan Asia Tenggara dan kawasan Afrika. Nah, ini saya lebih cenderung bahwa kalau kita mencari pengakuan kepada wilayah Asia Tenggara bahkan nasional, kalau kita membawa saintek murni susah. Mungkin model yang kerakyatan tadi mungkin akan lebih mudah diakui karena tidak ada perguruan tinggi yang bermain-main di wilayah itu. Kebanyakan mereka bermain-main ilmiah sekali, sehingga sentuhan kepada masyarakat itu menjadi agak jauh. Nah, kalau kita mendekatkan diri ke sana, mungkin akan menjadi lebih mudah mencapai poin yang nomor 4 itu. Nah, sekarang kita mencoba ke biologi. Dan biologi arah misinya adalah unggul yang berorientasi di bidang sumber daya alam yang ekologis yang berwawasan lingkungan dari sains global. Kembali berwawasan lingkungan. Di sini kita belum melihat operasional berwawasan lingkungan jadi seperti apa. Tapi yang jelas di fakultas tadi sudah seperti itu. Misinya adalah ini. Poin yang nomor 3, menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat berbasis hasil penelitian di bidang bioscience, berorientasi pada sumber daya lingkungan. Jadi poin yang nomor 3 itulah yang kemudian kita pakai sebagai dasar untuk melakukan kegiatan di lapangan. Tujuannya adalah tapi kembali kepada pemahaman lingkungan yang bermasyarakat tadi itu mungkin perlu dioperasionalkan atau kita seperti itu saja, cuma aktivitas kita ada di masyarakat gitu ya. Dan sekarang pertanyaannya adalah ini, apakah visi-visi UNED, fakultas dan jurusan biologi sudah dijalankan dan tercapai? Ini yang kita tanyakan di sini. Nah, tentunya ada yang sudah tercapai dan ada yang belum. Namun saya tidak mungkin menjelaskan itu secara teoritis, tetapi saya mencoba kegiatan kita di lapangan itu bisa nggak akhirnya bersinergis dengan tujuan misi-misi, bersinergis bisa nggak
kalau bisa, mana yang bisa dan mana yang tidak, mana yang perlu diperbaiki dan mana yang tidak. Nah, kalau kita di lapangan itu basisnya adalah lapangan, bukan membawa teori ke lapangan atau hasil riset ke lapangan, tapi yang ada di lapangan permasalahannya itu yang kita akan selesaikan. Oke. Sekarang saya mencoba melihat pendekatan tematik. Ini definisi ini menurut saya karena tidak ilmiah tadi. Jadi bahasa ini adalah bahasa saya yang saya terjemahkan tidak ilmiah. Ya. Pendekatan tematik adalah bentuk model pendekatan termasuk yang menggabungkan satu konsep dalam beberapa materi pelajaran atau bidang studi menjadi satu tema atau topik. Jadi tema atau topik itu penting di sini. Topik kegiatan tertentu sehingga terjadi integrasi antara pengetahuan, keterampilan, dan nilai yang memungkinkan dibentuk konsep serta prinsip keilmuan secara holistik, bermakna dan otentik. Jadi kita di sini mencoba teori-teori tematik itu kita urai menjadi pendekatan tematik, pendekatan berbasis tema. Oke. Dan integrasi model tematik Tridharma perguruan tinggi merupakan pembelajaran terpadu yang menekankan keterlibatan dosen, mahasiswa, dan masyarakat. Nah, di sini kenapa kita melibatkan masyarakat? Karena berwawasan lingkungan itu, lingkungan kita adalah masyarakat, itu yang penting. Dalam pembelajaran yang dikemas ke dalam sebuah tema besar. Jadi tema besar itu melibatkan dosen, mahasiswa, dan masyarakat. Pembelajaran ini melibatkan beberapa kompetensi dasar, hasil belajar, dan indikator dari suatu kegiatan atau bahkan beberapa kegiatan. Melalui integrasi model tematik, mahasiswa, dosen, dan masyarakat diharapkan dapat belajar dan berkegiatan dengan kreativitas yang tinggi. Jadi ilmu itu ditemukan bersama antara masyarakat, dosen, dan mahasiswa. Tujuannya agar mahasiswa, dosen, dan masyarakat secara bersama-sama mengetahui, melakukan, berproduksi untuk kepentingan hidup bersama. Karena akhir dari sebuah ilmu itu adalah untuk kepentingan manusia, untuk kepentingan bersama, untuk hidup bersama. Oke, pendekatan itu lebih menekankan pada penerapan konsep belajar sambil melakukan. Oleh karena itu, materi pembelajaran dikemas atau dirancang ke dalam pengalaman belajar yang akan mempengaruhi kebermaknaan belajar bersama. Ini pernah kita usulkan waktu di situ dulu bagaimana kita membuat sebuah modul-modul yang berkaitan dengan itu. Pengalaman belajar yang menunjukkan kaitan unsur konseptual menjadikan proses pembelajaran menjadi efektif. Kaitan konseptual antara pelajaran yang dipelajari akan membentuk skema sehingga peserta didik akan memperoleh keutuhan dan kebulatan pengetahuan. Oke. Nah, ini bacaan umum yang saya pakai, tetapi isinya mungkin nyimpang juga karena ilmiah tadi. Nah, kita harapkan kemudian dari integrasi tadi akan ilmu itu dalam aplikasinya itu menjadi holistik, bermakna, otentik, dan aktif. Itu harapannya gitu ya. Oke. Sekarang saya mencoba menerapkan apa yang saya pikirkan tadi ke dalam sebuah tema. Ya. Temanya adalah konservasi domestikasi banteng. Ini tadi saya katakan yang di Meranti ya. Kalau kita berbicara tema, karena tadi namanya tematik ya, kita harus mengambil tema yang besar seperti itu. Dimulai dari mana? Kalau kita ingin konservasi domestikasi banteng. Kenapa saya mikirnya begini? Ketika kita melihat konservasi banteng di Taman Nasional Baluran yang terjadi dalam konservasi yang klasik
menaruh penjaga di situ, nunggu nih paten, dan menunggu punahnya hewan yang dilindungi sampai pada akhirnya punah. Negara menghabiskan uang banyak bayar mereka menjaga itu, dan pada akhirnya trennya turun semua. Nah, saya yakin kalau begitu ngapain kita tidak domestikasinya aja di situ? Karena di dalam Taman Nasional ada merak, ada penduduknya di situ, domestikasinya ada di situ. Nah, kemudian kita bikin temanya seperti ini, kemudian ini semuanya kita kerjakan. Cuma pekerjaannya di sini tidak kontinu, karena saya mendapatkan mahasiswa bimbingan itu tidak terus-menerus kan, waktu menjadi DPR dan sebagainya. Dan munculnya hukum juga ada di sini. Nanti akan kita putarkan bagaimana kita mewujudkan ini ke dalam bentuk sebuah kegiatan. Kemudian kita sudah mikirkan jauh sekali ke sana. Bahkan sampai pikirkan ekspor hukum ini. Sekarang di FK lagi ngetren, karena apa? Ada dosen FK yang lagi ambil S3 di UNER yang menggunakan hukum sebagai bahan untuk menekan gula darah. Ya, jadi ada dosen yang sekarang lagi di UNER, dan saya yang memasuk hukumnya.